Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas sehari-hari. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali dalam kegiatan pensettingan LMS sekolah. Kegiatan hari ini yaitu membuat tempat untuk pembuatan kuis online pada LMS sekolah. Jadi teknisnya nanti kuis online yang kita berikan ataupun ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester dan juga ulangan akhir semester dapat kita buat di LMS sekolah. Namun sebelum kita pembuatan soal ujian online tersebut, kita buat terlebih dahulu tempat penyimpanan untuk masing-masing paket soal yang akan kita ujikan. Jadi nanti teknisnya teman-teman, di sini kita bisa mengelompokkan seperti ini yang akan kita buat ya. Di sini contoh yang pertama adalah penilaian teori elemen 1 TIK. Jadi dari penilaian teori itu nanti yang akan saya ujikan kepada para siswa adalah yang pertama adalah ini, soal latihan 1 TIK, kemudian soal latihan 2 TIK. Kemudian setelah mengerjakan soal latihan, para siswa akan saya berikan kesempatan untuk mengikuti ulangan formatif elemen 1 yang ini. Ya. Nah, di sini pada bagian tanda kurung terlihat angka 0 ya. Jadi di sini memberikan informasi bahwa di tempat ini soalnya belum ada ya. Jadi masih kosong. Kemudian untuk penilaian berikutnya yaitu penilaian teori elemen 2 SK. Nah, di kegiatan penilaian elemen 2 ini, saya akan melakukan penilaian yang pertama adalah soal latihan 1 SK. Kemudian, siswa harus mengikuti penilaian ulangan formatif elemen 2 SK. Nah, di kegiatan ini juga masih kosong ya, belum ada soal yang kita buat. Kemudian, pada kegiatan berikutnya, pada elemen 3 JKI, para siswa saya wajibkan untuk mengikuti mengerjakan soal latihan 1 JKI. Kemudian kalau sudah lanjut ke soal ulangan formatif elemen 3 JKI. Jadi dari kegiatan ini ada 2 penilaian ya. Kemudian pada elemen 4 juga ada 2 kegiatan, pada elemen 5 juga ada 2 kegiatan. Kemudian untuk kegiatan ulangan tengah semester ganjil dan akhir semester ganjil, di sini saya buatkan ulangan sumatif informatika. Nah, di dalamnya nanti ada kegiatan ulangan tengah semester ganjil dan juga ulangan sumatif akhir semester ganjil. Jadi tempat-tempat ini kita buatkan dulu sehingga nanti saat pembuatan atau penginputan soal yang kita buat di LMS sekolah lebih mudah dan lebih terorganisir. Teman-teman, mari kita lanjutkan ke teknis pembuatannya seperti contoh yang telah saya berikan. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan halaman question bank yang ini ya. Langkahnya adalah seperti tadi, kita klik more, kemudian ke question bank yang ini. Nanti akan ditampilkan halaman question bank. Kemudian kita menuju ke tombol yang ini, question, kita ganti ke kategoris yang ini, klik. Sudah muncul, ada tombol penambahan kategori yang ini, add kategori. Kemudian di bagian bawahnya ada informasi seperti ini ya. Kita klik tombol add kategori. Kemudian ada kotak dialog untuk menambahkan kategori. Di sini ada parent kategori. Jadi pada bagian ini kita tentukan dulu lokasi utama dari tempat pembuatan soal. Kita klik tombol drop-down-nya. Kemudian kita tempatkan di pilihan top for informatika. Jadi yang paling utama adalah yang ini ya, paling atas, top for informatika. Kita klik. Kemudian jika sudah, kita ke kotak name yang ini, kita beri nama. Yang pertama tadi adalah penilaian
penilaian teori elemen 1 TIK. Kemudian di bagian kategori info kita biarkan kosong, ID number juga kita kosongkan saja. Kemudian ke add kategori, tombol ini kita klik. Sehingga pada halaman depan di question kategori sudah muncul ya, dari penilaian teori elemen 1 sudah ada di sini. Kemudian pada penilaian teori elemen 1 ini kita tambahkan tadi, contohnya adalah penilaian soal latihan 1, kemudian nanti ada lagi soal latihan 2, dan yang ketiga adalah ulangan formatif 1 ya. Nah, langkahnya kita klik lagi ke add kategori di sini. Kemudian dimunculkan tombol add kategori yang ini, kita ke parent kategori. Nah, di parent kategori ini kita rubah ke penilaian teori elemen 1 yang ini. Karena akan kita tempatkan di sini ya. Kita masukkan di sini soal latihan 1. Kita beri kode TIK ya. Nah, kita beri kode agar nanti bisa lebih mudah untuk dikenali. Soal latihan 1 TIK nanti akan tersimpan di penilaian teori elemen 1. Kemudian kalau sudah, kita kosongkan ini juga kosong, kemudian add kategori. Hasil pembuatan tempat untuk soal latihan 1 TIK sudah muncul di sini ya. Di dalam tanda kurung masih ada angka 0, jadi belum ada soal yang kita masukkan. Jadi tahap ini Bapak Ibu kita baru membuat tempat untuk penginputan soalnya ya. Kemudian yang kedua, di bagian ini kita tambahkan soal latihan 2 TIK ya. Kita klik tombol add kategori. Kemudian di bagian parentnya ini kita ganti ke penilaian teori elemen 1 TIK. Nah, di sini kita tambahkan soal latihan 2 TIK. Kita kasih kode TIK ya, agar lebih mudah dalam pencarian nanti. Kemudian kategori info kosong, ID number kosong, kita ke add kategori. Klik tombolnya. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Di sini soal latihan 2 TIK sudah muncul. Angka 0 juga sudah terlihat ya. Kemudian yang ketiga adalah ulangan formatif ya. Kita tambah lagi sini add kategori. Di parent kategori kita atur di sini untuk penilaian teori elemen 1 TIK. Di sini kita tambahkan ulangan formatif 1 elemen 1 TIK. Mohon maaf ini salah ya. Ulangan formatif elemen 1 TIK. Jadi ulangannya hanya sekali aja ya. Di elemen 1 TIK, kategori info kosong, ID number kosong, add kategori, kita klik. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul ya. Dari penilaian teori elemen 1 TIK ada 3 kegiatan penilaian ya. Sudah kita buat berhasil. Kemudian untuk penilaian teori elemen 2 kita klik lagi ke sini, klik tombol add kategori. Kemudian di parents kategori ini kita tempatkan lagi yang paling atas ya, yaitu top for informatika. Di sini klik. Kemudian namanya kita masukkan di sini, penilaian teori elemen 2 SK ya. SK ini di mata pelajaran saya adalah sistem komputer ya. Nanti silakan teman-teman menyesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Kategori info dikosongkan, ID number kosong, kita ke add kategori, kita klik. Sudah muncul di sini ya teman-teman ya, untuk kegiatan penilaian dari teori elemen 2 SK. Nah, di elemen 2 SK ini kita masukkan nanti ada soal latihan dan juga ulangan formatif elemen 2 ya. Kita klik sini, tombol add kategori, klik.
Nah, pada bagian parents kategori ini kita pilih ke elemen 2 SK ya, penilaian teori elemen 2 SK, kita klik. Kemudian penamaannya kita masukkan di sini. Soal latihan 1 ya, SK. Jadi soal latihan 1 SK, ini kosong, add kategori. Sudah muncul ya di sini teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi tempat untuk membuat soal formatif elemen 2 ya. Kita klik tombol add. Nah, di sini di parents kategori kita tempatkan dulu yang elemen 2 SK ini. Kemudian di sini kita beri nama kegiatan ujiannya ulangan formatif elemen 2 SK. Kosongkan, add kategori. Oke, sudah muncul di sini ya. Kemudian kita buat lagi yang ketiga ya. Add kategori, tempatkan di sini ke top informatika pelajaran saya ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Kemudian di sini kita beri nama penilaian teori elemen 3 JKI. JKI adalah jaringan komputer dan internet ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Kosongkan, add kategori. Sudah muncul ya di sini. Kemudian kita tambahkan nanti di sini add kategori lagi. Di sini kita tempatkan ke elemen 3 ya. Kita setting di sini, masukkan kegiatannya soal latihan 1 JKI. Kode ya agar mudah mengkategorikan nanti. Kemudian di sini ada add kategori, kita klik. Sudah muncul ya soal latihan 1 JKI. Kemudian kita tambahkan lagi kegiatan yang kedua dari elemen 3, kita klik elemen 3. Pada kotak nama kita beri nama ya. Ulangan formatif elemen 3 JKI ya. Ini kosong, kemudian kita klik tombol add kategori. Sudah muncul di sini ya. Kemudian berikutnya add kategori kembali. Kemudian kita setting di sini top informatika. Kita beri nama ya. Penilaian teori elemen 4 AD, analisis data ya. Kita klik tombol add kategori. Sudah muncul, kita tambahkan untuk tempat soal latihan dan ulangan formatif elemen 4 ya. Kita klik tombol add kategori. Di sini kita atur dulu ke elemen 4 yang ini. Kemudian kita beri nama di sini. Soal latihan 1 ada ya, betul ya. Kemudian kosong, kita ke tombol add kategori, klik. Kita lihat sudah masuk ya. Kemudian ke add kategori kembali. Di sini kita setting ke elemen 4 ya, analisis data AD. Kita beri nama di sini. Oke, kemudian kalau sudah add kategori sudah masuk ya. Kemudian yang terakhir kita pilih di sini top for informatika, penilaian teori ya, elemen 5 DSI, dampak sosial informatika ya. Silakan nanti teman-teman disesuaikan dengan mata pelajarannya ya. Kemudian di kosong kita add kategori, klik. Sudah masuk ya. Kita tambahkan nanti di sini ada soal latihan dan juga ulangan formatif elemen 5 ya. Add kategori, kemudian di parents kategori kita tentukan dulu elemen 5-nya. Ini. Kemudian yang pertama soal latihan 1 DSI.
Kemudian kalau sudah, kita add kategori. Kita lihat sudah muncul ya teman-teman. Tambahan lagi satu lagi ulangan formatif ya. Add kategori, kemudian di panel sini kita tentukan yang elemen 5, klik. Kita beri nama di sini ulangan formatif elemen 5 DSI, kemudian add kategori, klik. Kita lihat sudah muncul ya. Dan yang paling akhir adalah kita buat untuk kegiatan penilaian sumatif ya. Nah, kita buat di sini ke kategori lagi. Kemudian di sini kita setting ke top informatika yang ini. Kemudian di sini kita beri nama ya. Penilaian sumatif informatika. Nah, nanti sesuaikan teman-teman dengan mata pelajarannya ya. Jadi nanti di penilaian sumatif informatika itu ada 2 kegiatan, yaitu tengah semester dan akhir semester. Kemudian kalau sudah ini kosong, kita klik add kategori. Kita lihat ada di bagian atas ini ya. Untuk memindahkan ke bawah agar bisa terlihat secara runtut, kita gerakkan tanda panah ini. Bergerak ke bawah. Yang ini ya. Kita klik lagi agar tempatnya ada di paling bawah ya. Ya, seperti ini teman-teman ya, sudah muncul penilaian sumatif informatika. Nah, nanti di dalamnya sini seperti tadi saya sampaikan ada 2, yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester. Oke, selanjutnya kita tambahkan tempat pembuatan soalnya. Kita klik add kategori. Di sini kita tentukan dulu parent kategorinya, yaitu penilaian sumatif informatika yang ini ya. Nah, di sini kita beri nama ulangan sumatif tengah semester ganjil ya. 00 kalau sudah ini add kategori. Kita lihat hasilnya sudah muncul ya teman-teman di sini. Ulangan sumatif tengah semester ganjil. Kemudian kita tambahkan yang akhir semester ya. Klik add kategori. Di sini kita tentukan dulu ke penilaian sumatif informatika. Pada kotak name kita beri nama ya. Ulangan ganjil. Ulangan sumatif akhir semester ganjil ya. Sudah betul. Ini dikosongkan, kosong. Add kategori. Ya, sudah muncul ya. Jadi hasil pembuatan tempat penyimpanan soal yang kita input ke LMS seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada penilaian teori elemen 1, TIK, kemudian nanti ada soal latihan 1, soal latihan 2, kemudian ulangan formatif elemen 1, kemudian penilaian teori elemen 2 SK, ada 1 soal latihan, ada ulangan harian ya, atau dikenal dengan ulangan formatif ya. Kemudian penilaian teori elemen 3, penilaian teori elemen 4, teori elemen 5 sampai dengan penilaian sumatif informatika. Ya, ada 2 yaitu tengah semester dan akhir semester. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya di pembuatan soal akan saya berikan panduannya pada video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.